Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Ufia Nurseha MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan sumber belajar. Saya Meisara dengan NIM 200224 Prodi PPKN semester 4 akan mempresentasikan materi pembelajaran PPKN untuk kelas 7 atau 2 tingkat SMP kurikulum 2013 untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan sumber belajar. Bab 6. Bertoleransi dalam keberagaman. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Perilaku toleran terhadap keberagaman. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yaitu masyarakat yang memiliki berbagai keberagaman. Faktor penyebab keberagaman tersebut antara lain: yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia; yang kedua, kondisi negara kepulauan; yang ketiga, perbedaan kondisi alam; yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi; yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga mempengaruhi kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan perbedaan ras, juga agama dan kepercayaan mereka. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, dan juga kepercayaan serta agama. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, dataran rendah, padang rumput, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Masyarakat dari daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sangat sulit. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri, tidak mau menerima budaya luar. Keberagaman masyarakat Indonesia seperti keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, kepercayaan, dan gender.
Yang pertama ada keberagaman suku bangsa dan budaya. Ciri-ciri suku bangsa adalah memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Yang kedua ada keberagaman agama dan kepercayaan. Di Indonesia banyak sekali agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama ada agama Hindu dan Buddha, berasal dari bangsa India. Yang kedua ada agama Islam, berasal dari bangsa Gujarat. Yang ketiga ada agama Kristen dan Katolik, yang berasal dari bangsa Eropa. Yang keempat ada agama Konghucu, berasal dari bangsa Cina. Dan ada animisme dan dinamisme. Yang ketiga, keberagaman ras. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia terdiri dari ras Malayan Mongoloid. Biasanya ras tersebut terdapat di daerah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanesoid biasa terdapat di Papua, Maluku, dan NTT. Ras Asiatik Mongoloid orang Tionghoa, Jepang, Korea. Ras Kaukasoid orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Yang keempat, keberagaman gender. Perilaku yang disebabkan oleh jenis kelamin memberikan tugas-tugas tertentu berdasarkan jenis kelamin. Keberagaman suku bangsa dan agama. Di slide ini ada suku Dayak Kalimantan. Suku Dayak Kalimantan, di situ ada tradisi lompat batu nias. Tradisi semacam ritual untuk menunjukkan kedewasaan pemuda-pemuda di sana. Tradisi ini bahkan tak dilakukan oleh semua warga di Nias, melainkan hanya di kampung-kampung tertentu saja. Faham, Bo? Lebih dari sekedar cara pemuda Nias menunjukkan kedewasaannya. Keberagaman agama dan kepercayaan. Tempat ibadah agama di Indonesia. Yang pertama ada masjid, tempat peribadahan umat Islam. Yang kedua ada gereja, tempat peribadahan Kristen Protestan. Yang ketiga gereja, tempat peribadahan Kristen Katolik. Yang keempat ada pura, tempat peribadahan umat Hindu. Yang kelima ada vihara atau wihara, tempat peribadahan umat Buddha. Dan yang terakhir ada kelenteng, tempat peribadahan orang Konghucu, menurut dengan kepercayaannya masing-masing. Keberagaman ras. Ada ras Asiatik Mongoloid. Ras Asiatik Mongoloid memiliki ciri kulit kuning langsat, bentuk wajah oval, tubuh tidak terlalu tinggi. Dan ras Malayan Mongoloid memiliki ciri kulitnya kuning sampai sawo matang, wajahnya bulat, dan matanya besar. Ras Melanesoid. Ciri dari ras Melanesoid yaitu kulit berwarna gelap, rambut keriting dan gelap, bibir relatif tebal, postur tubuh tegap, hidung lebar, tinggi sekitar 160 cm sampai 170 cm. Dan ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid memiliki ciri berkulit putih, rambut pirang, kecoklatan hingga kehitam-hitaman, mata biru, hijau, dan abu-abu. Keberagaman gender. Di sini ada gambar pejuang wanita dalam kemerdekaan. Yang pertama ada Rasuda Said, yang kedua ada Ibu Kita Kartini, yang ketiga ada Maria Walanda Marawi.
Cut Nyak Mutia, yang kelima ada Nyi Ageng Serang, dan yang keenam ada Martha Christina Tiahahu. Arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dampak positif dalam memahami keberagaman masyarakat Indonesia memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan negara Indonesia. Keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, dan gender menjadi daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Yang kedua ada dampak negatifnya. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat mengakibatkan kondisi ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara melalui sifat etnosentrisme terhadap sosial budaya. Perilaku toleran terhadap keberagaman agama, suku, ras, budaya, dan gender. Perbedaan itu adalah anugerah yang harus disyukuri. Mengapa? Karena dengan keberagaman kita menjadi bangsa yang besar dan arif dalam bertindak. Perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan terhadap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau sebaliknya. Baik dan buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna, rupa, atau bentuk, melainkan karena baik dan buruknya kita dalam berperilaku. Perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya, kita tentu harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Siapa lagi yang akan mempertahankan budaya bangsa jika bukan kita sendiri? Perilaku dan semangat kebangsaan dapat dilaksanakan dengan mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri, dan menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Kesadaran gender. Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Gender dibentuk dan berkembang seiring dengan budaya masyarakat, bukan bawaan sejak lahir. Kesadaran gender berarti meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara sejajar. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi kali ini, keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Dan keberagaman yang ada di masyarakat harus didasari oleh kesadaran jiwa masyarakatnya itu sendiri, agar nantinya keberagaman itu bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk memikat masyarakat lain. Dan jika keberagaman disikapi
Dengan salah, maka keberagaman itu akan menjadi bumerang tersendiri untuk masyarakat tersebut, atau artinya masyarakat tersebut akan terpecah belah karena tak mampu menyikapi keberagaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.